Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقال عز من قائل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidz dan tokoh masyarakat yang hadir bersama-sama di tengah kita, bil khusus sahibul majlis, sahibul bait yang pada malam hari ini mengundang kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Al-Haj Zainal Abidin SAG. Kita doakan biar Allah berikan panjang umur dalam sehat, afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga kiai kita yang baru saja memberikan tausiahnya, Kiai Lutfi, doakan semoga sampai ke tempat tujuannya dalam keadaan aman, lancar. Para habaib, saudara-saudara saya dan para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul. Saya dengar-dengar dari jam 8-an ini kumpul, ya benar? 3 jam duduk ini, kuat 3 jam. Masya Allah, saya aja empot-empotan 3 jam duduk ini. Mudah-mudahan pahalanya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya insya Allah nggak akan panjang lebar hadirin karena udah agak malam juga. Apalagi tadi Kiai Lutfi sudah panjang lebar, insya Allah lebih dari cukup. Saya mau tanya sama hadirin, biar kita pulang dapat ilmu tambahan. Kalau ada pertanyaan, siapa yang paling sayang sama kita? Kira-kira jawabannya siapa? Ini diem lapar apa? Bisa jadi diem lapar, ngantuk. Kalau nggak cari aman. Gua udah jawab salah pun gua diem aja dah, gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Tapi ini pertanyaan kita kudu ngerti. Kalau ditanya begini, kita bagaimana mau sayang sama yang paling sayang sama kita? Kalau kita nggak tahu siapa yang paling sayang sama kita? Yang paling sayang sama kita siapa? Saya nanya di mana-mana, yang paling sayang sama kita siapa? Ada yang bilang begitu. Orang tua, ada yang bilang begitu, macam-macam. Ini ilmu yang perlu kita fahamin. Nomor 1, yang urutan pertama paling sayang sama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus, gue diem. Itu kan gue kata juga apa tadi kita yang begitu ya. Allah Pak paling sayang sama kita. Sadar apa kagak tuh? Paling sayang sama kita, yang ngurusin kita dari kosong, dari nol. Ini kalau dijelasin panjang nih Pak. Saya kasih satu riwayat aja. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibilang begini sama Allah, dikasih pilihan. Ya Habibi ya Muhammad, in syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Kalau kamu mau, tentuin nih, kata Allah. Semua urusan umat kamu saya serahkan kepada kamu. Yang mau dimasukin sorga berapa orang, di dunia maunya bagaimana, tuh umat ente atur. Nabi sayang banget gak sama kita?
Ampe Nabi itu katanya kagak pengen umatnya satu nyangsang di neraka, nggak pengen Rasulullah. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Sering kita dengar itu ya para penceramah ya. Waktu turun firman Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bakal kasih kamu apapun wahai Rasul, apapun. Sampai kamu ridho, puas, seneng, ngomong apapun, ngomong apa yang bikin kamu seneng. Jawaban Nabi apa? La arda wahid min ummati finnar. Ya Allah, saya nggak bakal seneng dapat apapun kalau umat saya satu masih nyangkut di neraka. Jadi cita-cita puncak tertinggi Nabi Muhammad yang dipengen-pengenin sama Rasulullah, semua umatnya masuk ke surga, semua. Yang pertama sayang Allah sama kita. Setelah Allah yang paling sayang sama kita siapa? Nabi Muhammad. Orang tua kita kalah Bapak Ibu sekalian. Ini kita biar ngerti. Allah dan Nabi Muhammad sayangnya sama kita melebihi siapapun termasuk orang tua kita. Orang tua kita. Saya lanjutin. Allah bilang sama Rasulullah, "In syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik." Wahai Rasul, kalau kamu mau, saya serahkan semua urusan umat kamu ke tangan kamu. Kamu yang atur dah mau dimasukin surga berapa orang, terserah. Kira-kira enak apa enggak tuh kalau Nabi Muhammad ambil tuh? Enak. Tapi ternyata Nabi Muhammad yang faham, yang kenal sama Allah, jawabannya, la ya Rabb, enggak ya Allah, jangan saya. Engkau aja yang urus umat saya. Apa alasannya? Anta arhamu bihim minni. Karena engkau lebih sayang kepada umat saya daripada saya. Saya tahu engkau lebih besar sayangnya kepada umat saya daripada saya kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad ngajarin kita, yang sayangnya sama kita banget lebih daripada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu. Kalau Nabi Muhammad makan makhluk Pak, bisa berubah. Kalau makhluk mah, kalau Tuhan nggak ada berubah. Berubah itu sifat makhluk. Dulunya jelek, dulunya cakep, sekarang jadi jelek. Apa? Dulunya muda, sekarang jadi tua. Dulunya jelek, sekarang tambah jelek. Ada juga yang dulunya jelek, sekarang cakep, ada juga berubah. Nggak usah jauh-jauh dah nih, kita beli handphone. Beli handphone baru, bagaimana tuh rasanya punya handphone baru? iPhone Pro Max 16. Wah, itu handphone sampai gitu-gituin. Sampai hati-hati, buat makainya naro nyampe hati-hati, buat baru sehari. Pengen tahu 6 bulan tuh handphone. Naro juga kita lempar, naronya. Kadang-kadang udah jatuh, udah bodo amat. Berubah Pak, makhluk mah Pak. Beli motor baru, wah elah, tiap pagi kita cuci itu motor. Pengen tahu udah setahun, udah besut sono, besut sini, udah bodo amat kita. Nah itu makhluk Pak, sifat makhluk berubah. Nabi Muhammad sadar, saya makhluk, saya berubah-berubah. Sayangnya takut saya berubah, takut. Walaupun Nabi Muhammad kagak berubah. Tapi yang sayangnya nggak bakal berubah adalah Allah Ar-Rahmanur Rahim. Yang sayangnya sama kita bukan main Pak. Allah bukan main, kalau dibahas mah panjang. Nah saya nggak mau lama-lama nih, saya mau bahas 2 hal aja. Biar Nabi Muhammad seneng sama kita. Jadi Nabi Muhammad Pak bisa kita bikin seneng. Ada yang bikin seneng Nabi Muhammad, ada yang bikin sedih Nabi Muhammad. Ini biar kita pulang ada oleh-oleh tambahan. Mau nggak bikin seneng Nabi Muhammad? Saya kasih yang pertama. Kalau pengen bikin girang kita Nabi Muhammad yang hadir maulid, ya Allah saya pengen girangin Nabi Muhammad. Yang pertama, usahain di rumah kita jangan ada yang kagak bisa baca Quran. Pastikan di rumah kita semuanya anggota keluarga kita bisa baca Quran. Karena kalau serumah kita bisa baca Quran, setiap umat muslim
Semuanya cek, pastikan serumah bisa baca Quran. Nabi Muhammad girang bukan main, bukan main. Dari mana kita bisa tahu Nabi Muhammad girang? Dari ayat Al-Quran yang bunyinya wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadza qur'ana mahjura. Rasulullah pernah curhat sama Allah dan diabadikan di Al-Quran curhatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kaum saya pada saat itu orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran, acuh kagak mau tahu sama Al-Quran. Itu salah satu yang bikin sedih hatinya Rasulullah. Apalagi kalau umatnya bukan cuma ninggalin kagak bisa. Nah hadirin, Dewan Masjid Indonesia DMI pernah bikin sensus di Indonesia ini, dan ada beberapa institusi yang bikin sensus. Di Indonesia umat Islam yang kagak bisa baca Quran lebih dari 60%. Lebih dari 60% umat Islam di Indonesia kagak bisa baca Quran. Nah kemarin di DPR lagi rame dibahas sono, bocah SMP kagak bisa baca. Nah ini kita jaga. Alhamdulillah di sini ada lembaga pendidikan. Alhamdulillah yang pegang Ustadz. Saya senang tadi bilang di sini alhamdulillah walaupun SMP semuanya perempuannya pada pakai jilbab. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pulang, kita cek. Saya insya Allah saya pastiin anak-anak saya tahu baca Qurannya. Anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saya dengerin baca Qurannya. Alhamdulillah. Kita biar ngerti, ini anak saya lu kurang anu tong, lu tambahin begini, lu ngaji, lu begini. Pak, kalau udah orang tua punya anak bisa baca Quran, meninggalnya juga enak Pak, masuk kuburan. Jangan sampai kita masuk ke kuburan, anak kita kagak bisa baca Quran, manggil orang buat bacain Quran, anak kita kagak bacain Quran. Nggak main HP aja, scrolling katanya begitu ya. A'udzubillahi min. Nah, itu yang pertama tuh Pak. Ini mas saya pesan aja. Beb, saya kagak bisa baca Quran, Beb. Saya bapaknya ini udah, kalau saya udah susah dah, Beb. Nggak apa-apa, anak-anak kita jaga. Kalau kagak bisa baca Quran, udah pegang tasbih, baca aja kulhu sebanyak-banyaknya udah. Mau 1000 kayak, mau 2000 kayak. Kulhu gitu. Bukan begitu, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu abang kagak hafal kulhu. Kulhu mah gampang ya, Al-Fatihah kayak baca udah, itu juga baca Quran sama. Asal rapih aja itu bacanya tuh. Dan itu yang pertama tuh. Pulang ke rumah kita, jangan cuma kuota HP semuanya keurus, listrik semua keurus. Quran bagaimana di rumah kita? Yang pertama. Yang kedua, pastiin serumah kita semuanya kagak ninggalin sholat 5 waktu. Dah itu. Karena salah satu yang bikin sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya kalau ada yang kagak sholat, Pak, Nabi sedihnya bukan main. Ada riwayat satu saat Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar lagi jalan berdua, makanya beliau dijuluki Asy-Syaikhain, dua syekh. Sampai makamnya pun di samping Rasulullah dua-duanya. Lagi jalan ngelewatin rumah Nabi Muhammad SAW, ngedengar suara tangisan Rasulullah. Sampai kedengeran keluar suara tangisan Nabi, sampai begini sesegukan ini Rasulullah. Ini sahabat paling deket kagak bisa, nggak enak hidup kalau belum tahu apa yang bikin nangis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masuk ke rumah Rasulullah, kemudian ditemuin sama Nabi, singkat cerita begitu ya. Ya Rasulullah, kami mendengar suara tangismu. Maksudnya apa yang bisa kami bantu? Ada apa ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis seperti ini? Kata Nabi SAW, tadi malaikat Jibril datang kepada saya, nurunin ayat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang sekelompok manusia, generasi yang akan datang, mereka menelantarkan sholat,
dan mengikuti syahwat, dan mereka akan dapat kesesatan sebab ninggalin sholat ngikutin syahwat. Udah itu kesesatan sumbernya dari situ. Waktu dengar ini Rasulullah heran, ya Rasulullah, wahai Jibril, umat saya ninggalin sholat, ada yang ninggalin sholat. Dulu Nabi heran Pak kalau dengar umatnya ada yang ninggalin sholat. Kalau kita sekarang heran apa kagak? Biasa aja kalau kita. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah dulu 5 waktu kayak kita sholat id. Sholat 5 waktu di zaman Nabi Muhammad kayak kita sholat Idul Fitri, begitu. 5 waktu. Bahkan ada seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma takhallafna min sholatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Di zaman Rasulullah dulu yang kagak sholat berjamaah cuma orang-orang munafik yang udah viral doang. Memang udah orang-orang tahu nih orang munafik, dia doang tuh sholat kagak berjamaah. Munafik remeng-remeng masih sholat di zaman Rasulullah berjamaah masih. Sehingga Nabi heran, wahai Jibril, umat saya ninggalin sholat. Iya ya Rasulullah, dinarun indahum khairu min sholatihim. Bahkan di mata mereka 1 dinar lebih berharga daripada sholat. Mereka rela ninggalin sholat. Nangis Nabi Muhammad, sujud sama Allah sampai nangis-nangis. Nah kalau kita pengen girangin Nabi Muhammad, pastiin di rumah kita kagak ada yang ninggalin sholat. Dan kita harus bertanggung jawab, anak-anak kita baca sholatnya harus bisa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tasydidnya ada berapa itu? Kalau kita baca kitab Safinatun Najah tuh, tasyahud tasydidnya ada 14, sampai dihitung tuh Pak. Bacaan tebel apa kagaknya? Ya, Al-Fatihahnya, bacaan-bacaannya. Pak mau jadi pilot, mau jadi arsitek, mau jadi apapun terserah. Yang penting baca Quran sama sholat rapi, dah. Itu 2, kalau udah rapi, insya Allah semuanya rapi. Insya Allah Nabi Muhammad seneng, rumah kita barakah, keluarga kita barakah. Apa artinya materi yang banyak, titel bejibun, sholat kagak becus, baca Quran kagak bisa, kagak ada artinya semua hadirin. Mudah-mudahan keluarga kita dikasih taufik hidayah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tutup tausiah ini dengan hadis Nabi SAW. Amalan enteng nih Pak, tapi kalau kita ngamalin, Nabi bilang dia dapat syafaat saya nanti hari kiamat. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, man shalla alayya kulla yawmin 10 marrah. Siapa yang bersolawat kepada aku 10 kali setiap hari, atau dalam riwayat pagi sore, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaat saya. Cara mudah salah satunya untuk dapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, tiap hari baca sholawat sama Nabi 10. Gampang apa kagak 10 itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak nyampe 1 menit itu Pak, 10. Enggak nyampe 1 menit. Kalau kita baca Al-Wirdul Latif yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bacaan pagi sore itu udah ada di situ sholawatnya 10 kali itu. Di Ratibul Attas juga ada sholawat 10 kali, karena beliau tahu ini dari Nabi SAW 10. Nah itu adalah cara-cara singkat untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan untuk kita bikin senang Rasulullah SAW. Pertama, jangan sampai anak-anak kita buta huruf Al-Quran. Yang kedua, pastikan di rumah kita semuanya melaksanakan sholat 5 waktu dan sholatnya rapi. Yang ketiga, untuk kita punya hubungan sama Nabi SAW, sekurang-kurangnya 1 hari sholawat sama Nabi 10 kali. Itu aja dah. 3, ingat-ingat, mudah-mudahan yang kecil-kecil yang masih muda-muda ngedengar beginian ini keingetan sampai tua, sampai punya anak, punya cucu, nanti disampaikan insyaallah. Amin. Kita baca Al-Fatihah buat kita semua yang hadir di sini, dan juga buat akhina Al-Ustaz Zainal Abidin, Al-Habib Hussein, dan juga semuanya buat orang-orang tua kita, Bapak Kiai Haji Mansur Al-Fathi,
yang pendiri daripada lembaga pendidikan ini, dan semua orang-orang kita, warga ahli kampung Ulu Jami dan sekitarnya yang udah pada meninggal dunia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampunin dosa-dosanya. Yang masih pada hidup, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dalam sehat afiat. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga orang-orang sekitar kita dari segala fitnah, orang-orang yang niat jahat kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada umat muslim. Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan kejahatan itu kepada diri mereka masing-masing. Yang niat baik, Allah kukuhkan mereka, Allah kuatkan mereka, Allah berikan mereka kemenangan. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Hadirin dan hadirat sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, keceplosan, banyolan yang agak pantas itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.